Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pengoperasian mesin CNC GSK 980 TB3i. Ya. Nah, pada pengoperasian mesin kali ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, tentang cara menghidupkan mesin. Oke. Yang kedua, untuk zero mesin. Yang ketiga, pemasangan benda. Yang keempat, pembukaan program. Yang kelima, eksekusi program. Oke. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu menghidupkan mesin. Nah, pada mesin CNC DMTG ini, untuk cara penghidupannya, yang pertama kita menghidupkan saklar di bagian kanan mesin. Oke. Setelah saklar hidup, nantinya lampu akan menyala. Ini lampu akan menyala. Untuk selanjutnya, setelah kita menghidupkan saklar pada bagian kanan mesin, selanjutnya kita putar kunci searah jarum jam. Kita putar kunci, mesinnya akan hidup. Kita tunggu dulu sampai loading 100%, lalu masuk ke UI-nya. Oke. Selanjutnya untuk menggeser toolbox-nya ke arah mesin zero, yang pertama kita lakukan adalah menekan tombol mesin zero pada controllernya. Kita tekan mesin zero. Nah, oke, yang selanjutnya kita tekan untuk axis X. Setelah axis X kita tekan, kita menekan axis Z. Saat kita tekan axis X, toolbox-nya akan bergerak. Bisa kita lihat pada koordinat dari mesinnya sudah pada titik 00. Berarti mesin zero sudah sukses kita lakukan. Oke. Setelah mesin zero sudah kita lakukan, tahap selanjutnya adalah kita memasang benda kerja. Oke, benda kerjanya seperti ini. Untuk cara pemasangannya di sini ada pedal untuk mas. Akan kita tekan, kita injak. Untuk benda dimasukkan terlebih dahulu, setelah itu pedalnya dipijak. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting tool pada benda kerja. Nah, untuk setting tool yang pertama dilakukan adalah kita pilih dulu tool mana yang akan kita setting. Nah, pada saat ini tool yang aktif adalah tool 3. Seperti itu. Kita akan setting tool dari tool nomor 1. Oke, tool 1. Yang pertama kita lakukan adalah manual. Terus kita ganti tool atau tool change sampai tool yang kita inginkan. Nah, sekarang tool yang aktif adalah tool nomor 4. Atau kalian bisa lihat di sini juga, di sini tool yang aktif ada tulisan 4. Kita pencet tool change lagi. Nah, sekarang yang aktif adalah tool nomor 1. Nah, untuk setting tool yang kita lakukan adalah menggoreskan atau menggeserkan tool tersebut pada permukaan benda kerja. Nah, ketika yang disentuhkan adalah bagian dari luar atau diameternya, maka yang disetting adalah sumbu X. Nah, kalau yang digoreskan adalah pada muka, berarti yang kita setting adalah sumbu Z. Oke. Untuk setting tool, yang pertama adalah kita dekatkan dulu toolbox-nya ke arah benda kerja dengan cara bisa menggunakan MPG atau menggunakan manual dan rapid. Nah, kita agar cepat kita menggunakan manual, terus rapidnya kita aktifkan, kita geser ke sampai mendekati benda kerja. Nah, ketika sudah mendekati benda kerja, yang harus kita lakukan adalah memutar spindle-nya. Sekarang kita yang setting tool pertama yaitu pahat rata. Nah, untuk setting tool lebih baik menggunakan benda ini atau MPG. Bisa diaktifkan dulu pada controller. Nah, yang pertama akan kita setting adalah sumbu Z. Oke. Sumbu Z berarti yang kita sentuhkan adalah pada bagian mukanya. Pada MPG harus kita setting pada axis Z. Di sini ada pilihan axis X, Y, Z karena ini mesin bubut hanya ada X dan
Z. Lebih dulu kita akan setting Z. Oke ya. Z kita dekatkan dulu ke arah benda kerja. Dipilih skala yang tinggi terlebih dahulu. Kita geser min supaya dia mendekati. Setelah kira-kira mendekati, kita ganti ke axis Z. Ketika sudah mendekati benda kerja, kecilkan skalanya. Oke. Untuk meratakan pada bagian muka, bisa kita lakukan sekalian pembuatan muka pada benda kerja. Setelah itu kita amankan dulu. Tadi sudah menggoreskan pada bagian muka. Selanjutnya adalah kita matikan dulu spindle-nya, spindle stop. Setelah itu kita masuk ke menu offset. Nah, itu tadi tool 1 pada axis Z. Maka kita geser di sini X, kita geser kanan dengan tombol ini kanan. Nah, untuk Z kita tuliskan ke Z0. Nah, setelah Z0 kita klik input. Nah, maksudnya Z0 adalah pada bagian muka benda kerja tersebut adalah titik 0 dari sumbu Z, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan setting pada sumbu X. Nah, untuk setting pada sumbu X, nah sekarang kita akan memutar lagi spindle-nya. Nah, sekarang kita akan menggoreskan pada bagian diameternya. Sama seperti tadi, MPG diameter lebih dahulu. Setelah itu kita goreskan. Usahakan ketika menyeting pada sumbu X, kita bubut rata dulu sedikit biar kita bisa mengukur dengan menggunakan kaliper. Sudah tergores, kita makankan dulu biar kita bisa menghitung diameternya. Di sumbu Z kita arahkan ke negatif. Kita sudah makan sekitar 2-3 mili, maka kita amankan dulu ke Z+. Nah, setelah itu kita masuk ke sumbu X dengan geser ke kiri. Nah, di sini untuk menginput sumbu X adalah kita ukur dulu berapa diameternya. Nah, di sini terbaca pada jangka sorong 25,5. Maka dari itu di sini pada data tool 1 sumbu X kita inputkan X 25,5. Setelah itu kita input. Oke. Sudah berubah. Hal yang sama kita lakukan pada dua tool lainnya. Ada tool untuk alur dan ulir dengan cara yang sama dengan sumbu X dan Z. Oke, setelah kita selesai setting, yang kita lakukan selanjutnya adalah sama seperti tadi. Yang pertama, kita geser toolbox-nya ke arah mesin zero, sama seperti tadi mesin zero. Selanjutnya axis X dan axis Z. Oke. Setelah kita bisa setting benda kerja, kita selanjutnya akan membuka program. Nah, cara membuka program yang pertama kita lakukan adalah membuka tab program. Di sini ada tombol program, kita klik tombol program. Oke. Setelah itu, nah di sini ada beberapa macam. Yang di sini program PRG yang paling kiri, posisi F1 ini adalah program yang sedang aktif. Nah, sebelahnya ada MDI atau manual data input. Nah, ini untuk ketika ingin menggeser axis secara manual ataupun memutar spindle secara manual ataupun memilih tool secara manual dengan kode T0101 atau sebagainya. Terus yang sebelahnya ada dir. Nah, di sini dir adalah directory atau penyimpanan yang ada di dalam mesin ini. Nah, kita coba klik directory. Nah, di sini sudah ada beberapa program yang ada. Nah,
Selanjutnya di sebelah kanannya ada USB directory. Nah, USB directory ini adalah penyimpanan yang ada pada flash disk yang kita punya. Nah, flash disknya nanti ditempatkan di sini, terus bisa diakses dari USB directory ini. Karena ini tidak ada, jadi tidak ada flash yang tertancap, tidak ada data yang ditampilkan. Nah, untuk memilih program, kita pilih pada dir atau F3 ini, directory. Nah, di sini ada beberapa program. Coba kita akan memanggil program nomor 2. Caranya bermacam-macam, ada bisa langsung kita geser menggunakan panah ini. Panah nomor 2, ada program nomor 2, terus diklik input. Bisa seperti itu. Cara kedua, pilih dir, terus ketikkan nomor programnya. Di sini nomor programnya 02, berarti tinggal ditulis 02 input. Nah, program yang akan terbuka sama. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mengeksekusi. Yang pertama ketika mengeksekusi adalah kita harus menggunakan mode auto. Nah, di sini kita pindah dulu ke mode auto. Nah, kita pindah ke mode auto. Oke, kita pastikan dulu program sudah benar, sudah disimulasi, benda kerja sudah terpasang. Setelah itu kita cycle start.